hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Oh, di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatkan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Terutama kita bersukacita karena diberikan kesempatan untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang akan menjadi bekal bagi kita untuk melaksanakan tugas-tugas dan semua kegiatan kita sepanjang hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan tersebut, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerimanya, mengerti, bahkan dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki berdasarkan firman tersebut. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dengar kiranya doa kami ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Nabi Daniel, yaitu Daniel 2 ayat 22, dan saya bacakan kepada kita sebagai berikut. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Saudara-saudara, kitab Daniel, di mana Daniel adalah pahlawannya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu serangkaian kisah dalam pasal 1 sampai dengan 6, dan rangkaian penglihatan dalam pasal 7 sampai 12. Tema keseluruhan dari kitab Daniel adalah kedaulatan Tuhan atas sejarah, kedaulatan Tuhan atas hidup umat manusia, kedaulatan Tuhan atas ciptaannya. Kuasa Tuhan atas manusia diperlihatkan melalui hidup Daniel melawan para penyihir Babilonia yang gagal menafsirkan mimpi raja yang memang sangat aneh kedengarannya. Karena raja sendiri tidak mau menceritakan apa mimpinya itu, tetapi dia mendesak, bahkan mengancam bahwa mimpinya itu harus ditafsirkan, walaupun dia sendiri tidak menceritakan apa mimpinya itu. Saudara-saudara, walaupun kelihatannya konflik yang terjadi adalah antara penyihir-penyihir Babylon melawan Daniel, orang buangan, tetapi sebenarnya saudara-saudara, yang dinyatakan ialah konflik antara Tuhan Israel dan dewa-dewa palsu bangsa Babilonia. Jadi yang penting bukanlah keahlian manusia yang dimiliki Daniel di dalam cerita ini,
ataupun pendidikannya dalam seni ramalan. Namun yang penting yang mau diperlihatkan ialah hikmat ilahi dan kuasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan sendiri. Seperti yang ditunjukkan Tuhan melalui Daniel. Hal ini diungkapkan dengan jelas ketika Daniel mendesak rekan-rekannya untuk mencari belas kasihan Tuhan untuk menafsirkan apa arti mimpi Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Tujuannya, saudara-saudara, bukan sekadar mampu mengungkapkan makna mimpi raja saja, tetapi dalam Daniel 2 ayat 18 dikatakan supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel pada waktu itu. Ini berarti, saudara-saudara, bahwa karunia yang diberikan Tuhan kepada Daniel berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri dan untuk teman-temannya, tetapi juga untuk orang-orang lain yang tidak sebangsa dengan dia. Saudara-saudara, kita sekarang dalam suasana menghadapi pemilu tahun 2024. Pencoblosan serentak akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Namun saudara-saudara, dari sekarang kita sudah mulai dibingungkan dengan berbagai ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi tentang hasil pemilu tersebut. Hasil pemilu tentu penting bagi kita, tetapi di atas segalanya itu ialah iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena yang menentukan masa depan kita, yang sesungguhnya ialah bagaimana keteguhan iman kita kepada Sang Juru Selamat. Walau apapun yang terjadi di negara kita, kita tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan bukan itu saja, saudara-saudara, masa depan Indonesia, bahkan masa depan dunia, ditentukan oleh Tuhan. Masa depan setiap individu ditentukan oleh imannya kepada Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, marilah kita menapaki tahun 2024 dengan percaya sepenuhnya bahwa ada Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan kiranya menyertai hidup kita sepanjang tahun 2024, bahkan sepanjang hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan iman dan pengharapan kami. Tolonglah kami agar kami bisa menjadi saksi-saksi yang hidup di tengah-tengah masyarakat tentang kemuliaan-Mu. Dan seperti Daniel, pakailah kiranya diri kami sebagai alat Tuhan agar orang lain mendapat keselamatan untuk masa sekarang dan masa depannya. Dalam kesempatan ini kami berdoa khususnya untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah emeritus, pendeta emeritus, pertua dan diakan emeritus yang telah menunaikan tugas pelayanannya untuk Tuhan dan gereja Tuhan di dalam jemaat-jemaat mereka masing-masing. Mungkin banyak di antara hamba-hamba Tuhan ini yang fisiknya sudah lemah karena usia, ada yang kurang sehat, kesepian karena terpisah dari keluarga yang mereka cintai. Tuhan, hiburkanlah, berikanlah sukacita bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah emeritus ini, agar dalam menjalani hari tua mereka, mereka merasa tak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi tetap merasakan kasih Tuhan mengalir bagi mereka. Buka juga mata jemaat-jemaat Tuhan, agar semuanya peduli kepada orang-orang yang telah pernah mengabdikan hidupnya untuk melayani jemaat Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, hamba-hamba Tuhan yang sudah emeritus tidak berhenti melayani Tuhan. Kalau tidak dapat melayani melalui dana dan daya, mereka
dapat melayani melalui doa-doa mereka. Dengarkan kiranya doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati Anda. Amin.